Di tanah India kuno, lebih dari 2000 tahun yang lalu, berdiri sebuah kekaisaran yang mengubah wajah anak benua selamanya. Kekaisaran itu adalah Maurya, imperium besar pertama yang berhasil menyatukan sebagian besar India dalam satu pemerintahan yang kuat dan terpusat. Namun, siapa sebenarnya bangsa Maurya? Dari mana asal mereka? Dan bagaimana mereka bisa bangkit menjadi penguasa yang disegani? Kisah Maurya dimulai dari pergolakan politik setelah runtuhnya kekuasaan Nanda. Dari situ, muncul sosok ambisius bernama Chandragupta Maurya, yang dengan bimbingan penasihat cerdas, Chanakya, mendirikan dinasti baru yang kelak mengubah sejarah India. Dalam waktu singkat, bangsa Maurya bertransformasi dari kelompok yang nyaris tidak dikenal menjadi penguasa yang mampu menandingi, bahkan kekuatan besar seperti Kekaisaran Seleukid di barat. Kekaisaran Maurya bukan hanya dikenal karena luasnya wilayah dan kekuatan militernya, tetapi juga karena kebijakan politik, ekonomi, dan budaya yang mereka kembangkan. Bahkan, di bawah pemerintahan Ashoka Agung, Maurya menjadi pusat penyebaran agama Buddha ke seluruh Asia, meninggalkan warisan yang masih terasa hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan mengungkap siapa sebenarnya bangsa Maurya, bagaimana mereka membangun imperium yang luar biasa, serta warisan apa yang mereka tinggalkan untuk dunia. Sebelum kita lanjut lebih dalam membongkar rahasia bangsa Maurya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan berikan like jika kamu suka dengan topik sejarah yang penuh misteri seperti ini. Bangsa Maurya muncul di India pada abad keempat sebelum Masehi, tepatnya setelah runtuhnya Kekaisaran Nanda. Dalam catatan sejarah, nama besar Chandragupta Maurya menjadi tokoh kunci yang mendirikan dinasti ini. Namun, kisah tentang asal-usul Chandragupta masih menyimpan banyak misteri. Beberapa sumber menyebut ia berasal dari keluarga sederhana. Bahkan ada yang mengatakan ia hanyalah seorang pemuda miskin sebelum akhirnya bertransformasi menjadi raja besar. Perjalanan naiknya Maurya ke panggung sejarah tidak bisa dilepaskan dari peran seorang tokoh penting, Chanakya atau Kautilya, seorang ahli strategi dan filsuf politik. Dialah yang melihat potensi besar dalam diri Chandragupta, mendidiknya, dan membantu menyusun rencana untuk menggulingkan kekuasaan Nanda. Dari sinilah, cikal bakal sebuah kekaisaran besar mulai terbentuk. Bangsa Maurya pada dasarnya bukan sekadar satu kelompok etnis, melainkan gabungan berbagai suku dan komunitas di India yang bersatu di bawah kepemimpinan kuat. Persatuan inilah yang membuat mereka mampu menantang kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Selain itu, wilayah India saat itu sedang berada dalam pergolakan setelah invasi Alexander Agung. Kekosongan kekuasaan di barat laut India membuka jalan bagi Maurya untuk memperluas pengaruhnya. Dengan kecerdikan politik dan kekuatan militer, mereka segera menguasai daerah-daerah penting dan memperluas wilayahnya secara cepat. Awal mula bangsa Maurya bukan hanya soal lahirnya sebuah dinasti, tetapi juga titik balik dalam sejarah India. Dari yang semula tercerai-berai, mereka berhasil membangun sebuah struktur kekaisaran yang kokoh, yang kelak menjadi salah satu peradaban terbesar di Asia. Kejayaan bangsa Maurya dimulai dari pemerintahan Chandragupta Maurya. Dengan strategi politik yang tajam dan kekuatan militer yang besar, ia berhasil menaklukkan wilayah luas dari barat laut India hingga ke lembah Gangga. Dalam catatan sejarah, Kekaisaran Maurya menjadi salah satu kerajaan terbesar di India, membentang dari Afghanistan hingga Benggala dan dari Himalaya sampai ke dataran selatan India. Sistem pemerintahan Maurya terbilang maju untuk zamannya. Mereka membangun birokrasi yang rapi dengan pejabat-pejabat khusus yang mengurus keuangan, perdagangan, pajak, dan keamanan. Setiap wilayah dikelola dengan administrasi yang ketat, sehingga stabilitas kerajaan bisa terjaga meski wilayahnya sangat luas. Selain kekuatan politik, Maurya juga mengandalkan kekuatan militer yang disiplin. Tentara mereka terdiri dari infanteri, kavaleri, dan pasukan gajah perang, sebuah kekuatan unik yang menjadi simbol keperkasaan India kuno. Gajah-gajah perang ini tidak hanya menimbulkan ketakutan di medan perang, tetapi juga menunjukkan kemakmuran dan kekuasaan kerajaan. Tidak hanya soal perang,
bangsa Maurya juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Di bawah pemerintahan Chandragupta, kerajaan mulai membangun jalan, sistem irigasi, dan memperbaiki jalur perdagangan. Hal ini menjadikan Maurya bukan hanya kerajaan yang menaklukkan, tetapi juga kerajaan yang membangun. Puncak kejayaan Maurya datang di masa cucu Chandragupta, yaitu Ashoka the Great. Di bawah pemerintahannya, Maurya tidak hanya menjadi kekaisaran terbesar di India, tetapi juga pusat spiritual dan budaya yang memengaruhi seluruh Asia. Namun, sebelum sampai ke sana, jalan panjang penuh perang dan ekspansi harus mereka lalui. Puncak kejayaan bangsa Maurya datang di masa pemerintahan Ashoka, cucu Chandragupta. Awalnya, Ashoka dikenal sebagai raja yang keras dan ambisius. Ia melakukan penaklukan besar-besaran, termasuk perang melawan kerajaan Kalinga yang menewaskan lebih dari 100.000 orang. Kemenangan itu memang memperluas wilayah Maurya hingga hampir seluruh anak benua India, tetapi tragedi kemanusiaan tersebut meninggalkan luka mendalam di hati Ashoka. Setelah Perang Kalinga, Ashoka mengalami perubahan besar. Dari seorang penguasa militer yang haus darah, ia bertransformasi menjadi raja yang mengedepankan dhamma atau hukum moral. Ashoka memeluk ajaran Buddha dan mulai menyebarkan nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan kebajikan ke seluruh wilayah kekaisarannya. Transformasi ini membuat kekaisaran Maurya tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena pengaruh spiritualnya. Ashoka mengirim utusan ke berbagai negeri, dari Asia Tengah, Sri Lanka, hingga Yunani, untuk menyebarkan ajaran Buddha. Dengan cara ini, Maurya menjadi pusat penyebaran salah satu agama besar dunia. Selain itu, Ashoka juga membangun banyak prasasti batu dan pilar yang memuat ajaran moral serta kebijakan pemerintahannya. Pilar-pilar Ashoka ini hingga kini masih berdiri di berbagai wilayah India, menjadi saksi bisu perubahan arah bangsa Maurya dari penaklukan ke perdamaian. Kepemimpinan Ashoka memperlihatkan wajah baru bangsa Maurya. Dari sekadar imperium penakluk menjadi peradaban yang memengaruhi dunia lewat nilai spiritual, hukum, dan kebudayaan. Inilah yang membuat bangsa Maurya dikenang bukan hanya di India, tetapi juga di panggung sejarah dunia. Kehidupan di bawah kekuasaan Maurya bukan hanya tentang perang dan politik. Kekaisaran ini juga berkembang sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi yang makmur. Sistem pertanian menjadi tulang punggung utama, dengan irigasi yang dikelola negara dan lahan pertanian yang subur di lembah Gangga. Pajak dari hasil bumi menjadi salah satu sumber kekuatan finansial kerajaan. Di bidang perdagangan, bangsa Maurya memanfaatkan letak geografis India yang strategis. Jalur darat dan laut menjadikan India sebagai simpul penting perdagangan internasional. Kapal-kapal dari Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Mediterania singgah untuk menukar rempah, batu mulia, tekstil, dan logam. Hal ini menjadikan Maurya sebagai salah satu ekonomi paling kuat di dunia kuno. Kebudayaan di era Maurya juga menunjukkan perpaduan unik antara tradisi lokal India dengan pengaruh asing, terutama setelah invasi Alexander Agung. Seni ukir, arsitektur, dan patung berkembang pesat. Pilar-pilar Ashoka dan stupa-stupa megah yang dibangun saat itu bukan hanya simbol agama, tetapi juga karya seni monumental yang menjadi ciri khas peradaban ini. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Maurya terbagi dalam berbagai kelas sosial, mulai dari petani, pedagang, tentara, hingga pejabat kerajaan. Namun, pengaruh ajaran Buddha di masa Ashoka membawa nilai toleransi dan kemanusiaan yang lebih kuat, sehingga sedikit banyak mengurangi diskriminasi sosial yang ketat pada zamannya. Kehidupan di Kekaisaran Maurya dengan demikian tidak bisa dilepaskan dari kemajuan ekonomi, kejayaan seni, dan nilai spiritual yang mereka junjung tinggi. Semua ini membentuk gambaran bahwa bangsa Maurya bukan hanya penguasa politik, tetapi juga peradaban yang memberi warna bagi dunia kuno. Meski mencapai puncak kejayaan di bawah Ashoka, Kekaisaran Maurya tidak bertahan lama setelah kematiannya. Salah satu faktor utama kemunduran adalah melemahnya otoritas pusat.
Raja-raja setelah Ashoka tidak memiliki karisma dan kekuatan yang sama untuk menjaga persatuan wilayah yang sangat luas. Selain itu, kebijakan Ashoka yang menekankan perdamaian justru meninggalkan dampak yang tak terduga. Angkatan militer yang sebelumnya menjadi tulang punggung kekaisaran melemah, sehingga sulit menghadapi ancaman eksternal maupun pemberontakan internal. Seiring waktu, wilayah-wilayah pinggiran mulai melepaskan diri. Ekonomi yang dulu kuat juga mulai goyah. Pajak yang tinggi, biaya besar untuk mempertahankan birokrasi, serta hilangnya kontrol atas jalur perdagangan membuat keuangan kerajaan menurun. Masyarakat di beberapa daerah mulai merasa terbebani, sehingga loyalitas mereka terhadap pusat kekuasaan melemah. Pada abad kedua sebelum Masehi, tekanan dari luar semakin kuat. Invasi dari suku-suku asing di barat laut India, terutama dari bangsa Yunani Baktria, mempercepat keruntuhan. Kekaisaran yang dulunya solid akhirnya terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Akhir dari Maurya tiba sekitar 185. Sebelum Masehi, ketika raja terakhirnya, Brihadrata Maurya, digulingkan oleh jenderalnya sendiri, Pushyamitra Shunga, yang kemudian mendirikan dinasti Shunga. Runtuhnya Maurya menandai berakhirnya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah India, namun warisan politik, budaya, dan spiritualnya tetap hidup hingga kini. Bangsa Maurya adalah salah satu contoh bagaimana sebuah kelompok yang awalnya sederhana bisa menjelma menjadi kekaisaran raksasa. Dari Chandragupta yang bangkit melawan dinasti Nanda, hingga Ashoka yang mengubah arah sejarah dengan nilai-nilai damai dan ajaran Buddha, Maurya telah menorehkan kisah luar biasa dalam catatan peradaban manusia. Kejayaan mereka tidak hanya terletak pada luasnya wilayah yang dikuasai, tetapi juga pada sistem pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan yang mereka bangun. Mereka berhasil menjadikan India sebagai pusat perdagangan, seni, dan spiritualitas di dunia kuno. Meski akhirnya runtuh akibat melemahnya militer, masalah ekonomi, dan perebutan kekuasaan, warisan Maurya tetap terasa hingga berabad-abad setelahnya. Pilar-pilar Ashoka, stupa-stupa megah, serta penyebaran agama Buddha menjadi bukti bahwa peradaban ini tidak hilang begitu saja. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan, siapakah sebenarnya bangsa Maurya adalah, mereka bukan sekadar penguasa India kuno, tetapi sebuah bangsa yang mampu mengubah wajah sejarah, dari medan perang hingga panggung spiritual dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan pembahasan tentang peradaban Maurya ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apa warisan terbesar bangsa Maurya? Kekuatan politik mereka, atau nilai spiritual yang diwariskan Ashoka? Dukung terus channel ini agar kita bisa terus menyingkap misteri-misteri sejarah yang jarang dibahas di tempat lain. Sampai jumpa di video berikutnya.